Saya dari kelompok 3, Rofiko Fitriani, NPM 20488111039 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pernikahan dalam Islam. Ada pengertian pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Peminangan atau hitbah. Pertunangan atau bertunang adalah suatu ikatan janji pihak laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan mengikuti hari yang telah disetujui oleh kedua pihak. Meminang merupakan adat kebiasaan masyarakat Melayu yang telah dihalalkan oleh Islam. Peminangan juga merupakan awal dari proses pernikahan. Hukum peminangan adalah harus dan hendaknya bukan dari istri orang, bukan saudara sendiri, tidak dalam iddah, dan bukan tunangan orang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Royhan Mahbubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Royhan Mahbubi. NPM saya 20488111040. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Rofiko di slide ke-7, yaitu tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu ada 4, yaitu 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Dan yang ketiga, investasi di akhirat. Dan yang keempat, melaksanakan sunnah Rasul. Oke, lanjut ke set ke-8, yaitu manfaat pernikahan. Manfaat pernikahan itu ada 5, yaitu 1. Mendatangkan keberkahan. 2. Memperluas persaudaraan. 3. Meningkatkan kesungguhan mencari nafkah. Dan keempat, menciptakan keturunan yang baik. Kelima, penyempurna agama. Lanjut di slide ke-9, yaitu syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan itu ada 5, yaitu 1. Mempelai laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Tidak boleh yang laki-laki Kristen dan yang perempuan Islam, itu tidak boleh. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Dan yang ketiga, mengetahui wali akad nikah. Dan yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang kelima, tidak karena paksaan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Roy. Saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah. Namun menurut saya pribadi, Nabi Muhammad SAW melakukannya. Itu dapat diartikan bahwa pernikahan itu sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh beliau. Akan tetapi, hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Saya akan menjelaskan hukum sunnah, wajib, dan makruh dalam pernikahan. Hukum pernikahan yang dihukumi sunnah, yaitu hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila
orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materi, dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum pernikahan yang dihukumi wajib. Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut ingin menikah, mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, maupun mental, dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah, ia khawatir berbuat zina, maka wajib baginya untuk segera menikah. Dan pernikahan yang dihukumi makruh adalah hukum menikah yang akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materi dalam menafkahi keluarganya kelak. Dan yang terakhir, pernikahan yang dihukumi haram. Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani, maupun menyakiti secara materi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mahar. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang merupakan salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Apa sih mahar dalam sebuah perkawinan? Mahar dalam sebuah perkawinan dianggap penting karena selain diwajibkan oleh agama, mahar juga merupakan tanda kesungguhan dan penghargaan dari pihak laki-laki sebagai calon suaminya kepada calon istrinya. Namun pemberian mahar itu tidak berarti bahwa calon suami telah membeli calon istrinya dari orang tuanya. Karena sebesar apapun mahar yang diberikan oleh calon suami tidak dapat disertakan dengan harkat dan martabat seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan talak atau penceraian. Di dalam Islam, penceraian merupakan suatu yang tidak disukai oleh Islam, tetapi dibolehkan oleh alasan dan sebab tertentu. Talak merupakan salah satu jalan penyelesaian yang terakhir sekiranya suami dan istri tidak dapat hidup bersama dan mencari kata sepakat untuk mencari kebahagiaan untuk berumah tangga. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dibenarkan. Misalkan, yaitu ada kesalahpahaman di salah satu pihak sehingga terjadi pertengkaran yang hebat sehingga pada akhirnya penceraian itu terjadi. Contohnya, maksud dari kesalahpahaman di atas diantaranya tentang perselingkuhan, ketidakjujuran, kurangnya waktu berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM 20488111042. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan pengertian talak yang sudah diterangkan oleh Mbak Silmi. Jadi hukumnya talak itu ada 5. Nah, yang pertama hukumnya wajib. Hukumnya wajib ini apabila yang pertama, jika suami istri memiliki kemungkinan damai yang amat kecil atau sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Yang kedua, sebelum penceraian terjadi, biasanya ada 2 orang wakil dari pihak suami atau istri yang akan membantu proses mediasi. Namun apabila mediasi ini gagal, maka cerai bisa menjadi wajib hukumnya. Yang ketiga, jika pengadilan menjatuhkan pendapat sekiranya talak lebih baik dijatuhkan daripada meneruskan pernikahan. Jika suami tidak dapat mengucapkan talak, sementara talak wajib hukumnya, maka suami akan berdosa. Yang keempat, talak juga wajib hukumnya bagi suami yang mentalak istrinya, yakni
suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka talak ini ditangguhkan hingga 4 bulan, dan apabila setelah 4 bulan berlalu suami enggan kembali kepada istrinya, maka hakim tidak berhak untuk memaksa suami mengikrarkan talak. Untuk hukum kedua yakni sunnah. Talak hukumnya sunnah apabila dijatuhkan kepada suami dengan ikhlas demi kebaikan istrinya dan untuk mencegah kemudaratan apabila istrinya tetap tinggal bersamanya. Dan yang ketiga yakni makruh. Talak hukumnya makruh jika suami menjatuhkan perkataan talak terhadap istrinya tanpa sebab yang jelas dan keadaan rumah tangga yang baik-baik saja. Selain itu, talak juga hukumnya makruh apabila istri yang diceraikan memiliki sifat yang baik dan taat kepada suaminya serta memiliki ciri-ciri istri soleha. Yang keempat, mubah. Talak yang hukumnya mubah adalah talak di mana suami memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya dikarenakan sudah tidak mencintai istrinya, atau jika sang istri tidak dapat mematuhi suami serta berperangai buruk. Jika suami tidak dapat menahan dan bersikap sabar, maka talak hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Dan yang terakhir, talak yang hukumnya haram. Nah, talak ini bisa menjadi haram apabila talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai dengan petunjuk syariat Islam. Kemudian setelah menjelaskan beberapa hukum talak, talak juga memiliki masa iddah. Masa iddah menurut istilah para ulama, masa iddah ialah sebutan atau nama suatu masa di mana seorang wanita menanti atau menangguhkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya, atau setelah diceraikan, baik dengan menunggu kelahiran bayinya atau berakhirnya beberapa kurun atau waktu, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Nah, contohnya itu seperti jika ada seorang wanita yang ditalak suaminya, maka wanita tersebut harus menjalani masa iddah selama sekali haid. Sekian dari presentasi kelompok 3. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.